The Permanent Court of International Justice, attached to the League of Nations, operated from 1920 until 1946, when it was replaced by the International Court of Justice. In the case of the SS Lotus, the court considered how national and international laws might intersect in a trial involving a high seas collision. Just after midnight on August 2, 1926, the French mail steamer Lotus was sailing past the island of Lesbos when it crashed into the Turkish collier Bozkurt, cutting it in two. Though the crews of both ships tried to rescue the victims, 8 of the 18 Turkish nationals on board the Bozkurt drowned. The Lotus then proceeded to the Turkish city of Constantinople, also called Istanbul. After investigating the incident, the Turkish police arrested the Lotus's first officer, Lieutenant Demon, and charged him with manslaughter. Demon argued that the Turkish courts had no jurisdiction over him, but the Istanbul Criminal Court overruled his objection. The court convicted both captains and sentenced them each to a short term of imprisonment. The French government immediately protested the arrest of Demon and demanded that the case be transferred to France. As a compromise, the Turkish and French governments agreed to transfer the case to the Permanent Court of International Justice in The Hague. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febren Widiardana dengan NIM belakang 101. Dan perkenalkan, nama saya Ben Hafiz dengan NIM belakang 337. Kami berdua berperan sebagai kuasa hukum Prancis. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arasilhab dengan NIM 108 sebagai hakim ketua di kasus Lotus dan rekan saya. Saya Amanda Cerlina Setiawan dengan NIM belakang 387. Saya di sini sebagai hakim anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pinang Firdaus dengan NIM akhir 291 menjadi narator di persidangan Lotus Case. Perkenalkan, saya Christian Kanael dengan NIM 221 061 436. Saya sebagai kuasa hukum pihak Turki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Albaridistio dan di dalam drama ini saya berperan sebagai kuasa hukum dari negara Turki. Terima kasih, salam kenal semuanya. Pada hari ini tanggal 7 Agustus 1927 diadakan persidangan mengenai konflik yang terjadi antara Prancis dan Turki mengenai kedua kapal itu. Pengadilan akan mendengarkan jawaban dan tanggapan yang disampaikan oleh kedua pihak, oleh pihak Prancis dan pihak Turki, dan persidangan resmi dibuka. Menurut hukum internasional, setiap terjadinya sengketa internasional, upaya pertama yang harus dilakukan adalah penyelesaian perkara. Maka hari ini menurut ICJ, kami selaku hakim akan menimbang argumen dari tim penggugat maupun tergugat dengan pertimbangan tidak hanya dari sudut hukum, tapi juga menimbang dari aspek teknis, biologis, ekonomis, dan politik. Pada persidangan kali ini akan dilakukan upaya damai terhadap perkara tabrakan 2 Agustus 1926 antara SS Lotus, kapal uap Prancis, dan SS Bozkurt, kapal uap Turki, di wilayah utara Metelen. Akibat kecelakaan itu, 8 warga negara Turki di atas kapal Bozkurt tenggelam ketika kapal itu terkoyak oleh Lotus. Untuk kuasa hukum Prancis dipersilakan untuk memberikan pernyataan. Menurut kami, kuasa hukum Prancis, konvensi mengenai kondisi tempat tanggal dan bisnis serta yurisdiksi yang ditandatangani di Lausanne pada tanggal 24 Juli 1923 dan prinsip-prinsip hukum internasional yurisdiksi untuk melakukan proses pidana terhadap petugas jaga kapal Prancis sehubungan dengan tabrakan yang terjadi di laut lepas antara kapal itu dan kapal Turki, maka dari itu secara eksklusif kewenangan mengadili berada di pengadilan Prancis. Silakan kuasa hukum Turki untuk menanggapi. Pasal 15 Konvensi Lausanne mengenai kondisi tempat tinggal dan bisnis serta yurisdiksi merujuk secara sederhana dan semata-mata sehubungan dengan yurisdiksi pengadilan Turki pada prinsip-prinsip hukum internasional dan hanya tunduk pada ketentuan pasal 16. Pasal 15 tidak dapat dibaca sebagai pendukung persyaratan apapun atau konstruksi apapun yang memberikan arti lain. Oleh karena itu, Turki ketika menjalankan yurisdiksi dalam hal apapun mengenai orang asing dan kapal-kapal di laut lepas merupakan bagian dari wilayah negara yang benderanya dikibarkan. Dan dalam kasus yang sedang dipertimbangkan, tempat pelanggaran dilakukan adalah SS Bozkurt yang mengibarkan bendera Turki, berarti yurisdiksi Turki.
Baik, berdasarkan pernyataan dari kedua belah pihak, terdapat dua permohonan yang berbeda. Kuasa hukum Prancis memohon untuk kewenangan peradilan awak kapal Prancis diberikan kepada pengadilan di Prancis, sedangkan kuasa hukum Turki memohon untuk kewenangan peradilan awak kapal Prancis diberikan kepada pengadilan di Turki. Ya, kematian 8 pelaut dan penumpang Turki jelasnya pertama-tama akibat dari benturan dan merupakan suatu faktor esensial bagi institusi proses pidana yang bersangkutan. Oleh karena itu, kasus ini bisa diadili di Turki. Berdasarkan pernyataan kedua pihak bahwa tidak ada niat pidana yang ditujukan kepada salah satu petugas yang bertanggung jawab untuk menavigasi kedua kapal tersebut. Oleh karena itu, kasus ini merupakan kasus penuntutan atas pembunuhan yang tidak disengaja. Selanjutnya, kami persilakan kepada kuasa hukum Prancis untuk menanggapi pernyataan tersebut. Pelanggaran terhadap peraturan navigasi hanya berada dalam jurisdiksi negara di mana kapal tersebut berlayar. Namun tidak dikatakan bahwa tabrakan antara dua kapal juga tidak dapat menerapkan sanksi yang berlaku dalam hukum pidana dalam kasus pembunuhan yang tidak disengaja. Dan juga menurut kami presiden-presiden yang dikemukakan oleh mereka dan berkaitan dengan kasus-kasus tabrakan antara dua kapal atau semuanya mengasumsikan adanya kemungkinan proses pidana dengan maksud untuk menjatuhkan sanksi-sanksi tersebut. Perselisihan tersebut terbatas pada persoalan yurisdiksi secara bersamaan atau eksklusif yang mungkin diklaim oleh negara lain dalam hal ini sebagaimana telah diamati. Silakan kuasa hukum Turki untuk menanggapi. Mohon izin yang mulia, kami tidak setuju atas pembicaraan kuasa hukum Prancis. Karena persoalan hukum pidana yang berkaitan dengan pembenaran penuntutan dan akibatnya terhadap adanya hubungan sebab akibat antara tindakan Letnan Demos dan hilangnya 8 warga negara Turki tidak relevan dengan masalah ini sejauh menyangkut pengadilan. Terlebih lagi kondisi pasti di mana orang-orang tersebut meninggal. Pasti di mana orang-orang tersebut meninggal tidak disebutkan dalam dokumen yang diserahkan ke pengadilan. Namun demikian, tidak ada keraguan bahwa kematian mereka dapat dianggap sebagai kematian langsung. Pasal 6 KUHP Turki UU nomor 765 tanggal 1 Maret 1926, Lembaran Negara nomor 320 tanggal 13 Maret 1926 berbunyi sebagai berikut. Setiap orang asing yang selain dari kasus-kasus sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 melakukan pelanggaran di luar negeri yang merugikan Turki atau warga negara Turki yang pelanggarannya ditentukan oleh undang-undang Turki yang mengakibatkan hilangnya kebebasan bagi orang yang melakukan pelanggaran tersebut berhak diadili oleh pengadilan Turki. Untuk memastikan apakah hukum internasional secara umum yang mengacu pada pasal 15 Konvensi Lausanne menemukan aturan yang melarang Turki mengadili Letnan Demos. Untuk tujuan ini, pertama-tama argumen-argumen yang diajukan oleh pemerintah Prancis mengabaikan aspek-aspek lain yang mungkin dari permasalahan tersebut menunjukkan adanya aturan restriktif yang dapat diterapkan dalam kasus ini. Saya meminta kedua belah pihak Prancis dan pihak Turki untuk memberikan argumen untuk menanggapi apa yang Hakim Ridwan sampaikan. Pemerintah Prancis tidak setuju karena selain yang disebutkan di atas, pada pokoknya adalah 3 hal berikut. 1. Hukum internasional tidak mengizinkan suatu negara untuk mengambil tindakan sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing di luar negeri hanya karena alasan kewarganegaraan korban. Dan demikian situasi dalam kasus ini karena pelanggaran tersebut harus dianggap dilakukan di atas kapal Prancis. Yang kedua, hukum internasional mengakui yurisdiksi eksklusif negara yang benderanya dikibarkan terhadap segala sesuatu yang terjadi di atas kapal di laut lepas. Yang ketiga, prinsip ini terutama berlaku dalam kasus tubrukan. Silakan kuasa hukum Turki untuk menanggapi. Mohon izin yang mulia, argumen tersebut secara umum tidak benar dan sehubungan dengan hal ini, Turki mempunyai pendapatnya atau argumen tersebut hanya dapat digunakan dalam kasus ini jika hukum internasional melarang Turki untuk mempertimbangkan fakta bahwa pelanggaran tersebut menimbulkan dampak terhadap kapal Turki dan akibatnya di suatu tempat yang berasimilasi dengan wilayah Turki di mana penerapan hukum pidana Turki tidak dapat ditentang. Bahkan sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing di sana
Namun, tidak ada hukum internasional yang seperti itu. Silakan kuasa hukum Prancis untuk menanggapi. Dan juga dikemukakan oleh pemerintahan Prancis adalah prinsip bahwa negara yang benderanya dikibarkan mempunyai yurisdiksi eksklusif atas segala sesuatu yang terjadi di atas kapal dagang yang ada di laut lepas. Bahwa terlepas dari kasus-kasus khusus tertentu yang ditentukan oleh hukum internasional, kapal-kapal di laut lepas tidak tunduk pada otoritas apapun kecuali negara yang benderanya dikibarkan. Silakan kuasa hukum Turki untuk menanggapi. Oleh karena itu, Yang Mulia, apabila suatu perbuatan bersalah yang dilakukan di laut lepas menimbulkan akibat terhadap kapal yang mengibarkan bendera lain atau berada di wilayah asing, maka asas-asas yang sama harus diterapkan seolah-olah menyangkut wilayah dua negara yang berbeda. Dan oleh karena itu harus ditarik kesimpulan bahwa tidak ada aturan hukum internasional yang melarang negara di mana kapal tersebut berada di mana akibat dari pelanggaran tersebut terjadi. Untuk menanggapi pelanggaran tersebut telah dilakukan di wilayah dan oleh karena itu menuntut pelakunya. Bahwa setelah tabrakan yang terjadi pada tanggal 2 Agustus 1926 di laut lepas antara kapal uap Prancis Lotus dan kapal uap Turki Bozkır, dan pada saat kedatangan kapal Prancis di Istanbul, dan sebagai akibat dari kerugian tersebut, dari Bozkır yang terlibat dalam kematian 8 warga negara Turki dengan melakukan proses pidana sesuai hukum Turki terhadap Lieutenant Dimans. Petugas di kapal Lotus pada saat tabrakan tidak bertindak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional, bertentangan dengan pasal 15 Konvensi Lausanne tanggal 24 Juli 1923 mengenai kondisi tempat tinggal dan bisnis serta yurisdiksi, bahwa oleh karena itu tidak ada alasan untuk memberikan penilaian mengenai masalah reparasi berupa uang yang mungkin menjadi hak buatan Dimans jika Turki dengan mengadilinya sebagaimana disebutnya di atas telah bertindak dengan cara yang bertentangan dengan prinsip-prinsip internasional hukum. Berdasarkan prinsip pasal 97 ayat 1 UNCLOS, yurisdiksi atas tubrukan di atas laut lepas adalah milik negara atau bendera negara kewarganegaraan tersangka pelaku. Hal ini dapat diartikan bahwa aturan yang permisif bagi negara bendera atau negara kebangsaan atau sebagai aturan yang melarang bagi negara-negara yang tidak termasuk dalam salah satu kategori tersebut, misalnya negara kewarganegaraan korban. Keputusan PCICJ di Lotus mendorong negosiasi mengenai alokasi yurisdiksi alternatif atas tabrakan di laut lepas, dan hal ini mungkin merupakan apa yang dimaksud oleh pengadilan dalam sistem negara yang terdesentralisasi, menciptakan lingkungan yang menstimulasi negara untuk menyelesaikan ketegangan antara pelaksanaan kedaulatan yang saling bersaing adalah lebih baik daripada pengadilan yang menyelesaikan permasalahan negara melalui adjudikasi. Hal ini juga lebih baik jika dilihat dari sudut pandang pengadilan yang tidak memiliki yurisdiksi wajib, karena negara akan cenderung tidak menggunakan pengadilan yang terlalu mudah menyatakan kewenangannya, mengingat PCICJ baru dibentuk ketika menyidangkan kasus Lotus di Turki tidak salah dan tidak melanggar hukum. Ya, menurut saya sebagai hakim ketua di kasus ini, saya menyatakan bahwa Turki tidak bersalah dan lepas dari tuntutan ini. Baik, itulah tadi simulasi persidangan pada peristiwa Lotus Case, dan setelah terjadinya peristiwa Lotus Case terdapat implikasi hukum yang menciptakan peraturan terkait dengan laut lepas. Di antaranya adalah pasal 11 Konvensi Laut tahun 1958, kemudian pasal 97 Konvensi Laut 1982 yang menyatakan dalam terjadinya suatu tubrukan atau insiden pelayaran lain, apapun yang menyangkut suatu kapal laut lepas berkaitan dengan tanggung jawab pidana atau disiplin nahkoda atau setiap orang lainnya dalam dinas kapal tidak boleh diadakan penuntutan pidana atau disiplin terhadap orang-orang yang demikian kecuali di hadapan peradilan atau pejabat administratif dari atau negara bendera atau negara yang orang demikian itu menjadi warga negara. Kemudian dalam perkara disiplin hanya negara yang telah mengeluarkan ijazah, nahkoda atau sertifikat kemampuan atau izin yang harus merupakan pihak yang berwenang setelah dipenuhinya proses hukum sebagaimana mestinya untuk menyatakan penarikan sertifikat demikian sekalipun pemegangnya bukan warga negara dari yang mengeluarkannya.